Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Widawati Panggabean dengan NIM C1C021135. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama tentang pengertian pengumpulan data, yang kedua jenis-jenis metode pengumpulan data, yang ketiga tujuan pengumpulan data, dan yang keempat bagaimana proses pengumpulan data. Definisi pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan mengukur informasi tentang variabel-variabel penelitian yang ditargetkan dalam suatu sistem yang mapan yang kemudian memungkinkan seseorang untuk menjawab pertanyaan yang relevan dan mengevaluasi hasil. Pengumpulan data adalah komponen penelitian di semua bidang studi termasuk ilmu fisik dan sosial, humaniora, dan bisnis. Meskipun metode bervariasi berdasarkan disiplin ilmu, penekanannya adalah memastikan bahwa pengumpulan data dilakukan secara akurat dan jujur. Metode pengumpulan data adalah teknik maupun cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data, di mana metode menunjuk pada suatu cara sehingga bisa diperlihatkan penggunaannya melalui angket penelitian, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Jenis-jenis metode pengumpulan data yang Metode pengumpulan data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang telah diterbitkan dalam buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan portal online, dan lain-lain. Ada banyak data yang tersedia dari sumber-sumber tersebut terkait bidang penelitian Anda, terlepas dari sifat bidang penelitian. Oleh karena itu, penerapan seperangkat kriteria yang tepat untuk memilih data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini memainkan peran penting dalam hal meningkatkan tingkat validitas dan reliabilitas penelitian. Kriteria ini termasuk tetapi tidak terbatas pada tanggal publikasi, kredensial penulis, keandalan sumber, kualitas diskusi, kedalaman analisis, tingkat kontribusi teks untuk pengembangan di bidang penelitian, dan lain-lain. Jenis-jenis metode pengumpulan data. Yang kedua yaitu pengumpulan data primer. Metode pengumpulan data primer dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu teknik dalam metode penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan dan mengukur tingkat kejadian berdasarkan angka dan perhitungan. Selain itu, pertanyaan berapa banyak dan seberapa sering diajukan dalam studi kuantitatif. Dengan demikian, metode pengumpulan data kuantitatif didasarkan pada angka dan perhitungan matematis. Penelitian kuantitatif dapat digambarkan sebagai penelitian yang melibatkan pengumpulan data numerik dan menunjukkan pandangan hubungan antara teori dan penelitian yang bersifat deduktif, kecenderungan untuk pendekatan ilmu pengetahuan alam, dan memiliki konsepsi objektivitas tentang realitas sosial. Dengan kata lain, studi kuantitatif terutama meneliti hubungan antara variabel bebas dan terikat yang diukur didasarkan pada pengambilan sampel acak atau random sampling, dan instrumen pengumpulan data terstruktur. Metode pengumpulan data tersebut termasuk kuesioner dengan pertanyaan tertutup, eksperimen, metode analisis korelasi dan regresi, rata-rata atau mean, modus dan median, dan lain-lain. Temuan studi kuantitatif biasanya mudah disajikan, dirangkum, dibandingkan, digeneralisasi. Yang kedua, penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data kualitatif berdasarkan eksploratif dan terutama berkaitan untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman tentang alasan dan motivasi yang mendasarinya. Metode pengumpulan data kualitatif muncul setelah diketahui bahwa metode pengumpulan data kuantitatif tradisional tidak dapat mengekspresikan perasaan dan emosi manusia. Menurut Blonsky dan Waller tahun 2011 mengkategorikan visi, gambar, dan bentuk dan struktur di berbagai media serta kata yang diucapkan dan dicetak serta rekaman suara menjadi metode pengumpulan data kualitatif. Metode kualitatif sering dianggap sebagai penyediakan data yang kaya tentang orang-orang dan situasi kehidupan nyata dan lebih mampu memahami perilaku dalam konteks yang lebih luas.
Namun penelitian kualitatif sering dikritik karena kurang dapat digeneralisasi terlalu bergantung pada interpretasi subjektif dari penelitian dan tidak mampu dilakukannya replikasi oleh peneliti berikutnya. Metode pengumpulan data kualitatif yang paling banyak digunakan dalam penelitian termasuk wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, observasi partisipatif, dan penelitian tindakan. Selain itu, grounded theory dan analisis dokumen dapat juga digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam studi kualitatif. Tujuan pengumpulan data dari semua pengumpulan data tujuan pertama adalah untuk membuktikan kualitas. Kegunaan pengumpulan data ialah untuk menangkap bukti kualitas yang memungkinkan analisis mengarah pada perumusan jawaban yang meyakinkan dan kredibel untuk pertanyaan yang diajukan. Tentu saja terlepas dari bidang studi dan preferensi untuk mendefinisikan data atau kuantitatif atau kualitatif, pengumpulan data yang akurat sangat penting untuk menjaga integritas penelitian, di mana pemilihan instrumen pengumpulan data yang sesuai atau yang ada dimodifikasi yang baru dikembangkan, dan instruksi yang dijelaskan dengan jelas penggunaan yang benar mengurangi kemungkinan kesalahan. Yang kedua, mendapatkan informasi yang valid. Metode pengumpulan data yang dianggap sebagai teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi topik penelitian yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Proses pengumpulan data, meninjau literatur dan berkonsultasi dengan ahlinya. Yang kedua, mempelajari dan melakukan pendekatan. Yang ketiga, membina hubungan baik dengan responden. Yang keempat, melakukan uji coba. Yang kelima, menyusun pertanyaan yang akan ditanyakan oleh peneliti. Yang keenam, pencatatan dan pemberian kode. Dan yang terakhir, melakukan metode cross-checking validitas dan reliabilitas. Baiklah, sekian materi yang saya telah sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.